pendengar, apa kabar Anda siang hari ini? Ya, semoga Anda juga tetap semangat ya untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda di hari ini. Dan ya, Smart Listener, wacana Perusda, pembubaran Perusda di Kota Makassar yang belakangan ini itu pernah hangat dibicarakan. Latar belakangnya karena pemerintah kota ini menilai kontribusi Perusda terhadap pendapatan daerah yang masih minim. Nah, smart listeners, apakah pemerintah kota ini akan terus berdiam diri dengan keadaan yang sudah bertahun-tahun terjadi? Nah, tentu saja tidak, smart listeners. Salah satu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Perusda itu adalah dengan melakukan pergantian direksi dan juga Dewan Pengawas atau Dewas baru BUMD Makassar periode 2022-2026 yang tentunya mereka yang dilantik ini melalui hasil lelang jabatan sebelumnya. Nah, smart listener, apakah dengan adanya pergantian baru direksi dan juga proses perubahan nama ya dari Perusda kemudian Perumda dan juga ke Perseroda ini bisa meningkatkan pendapatan dari Perusda dan juga membuka keran-keran investasi untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Makassar. Dan untuk saat ini smart listeners di spesial program hari ini tentunya bersama Parlemen, ini merupakan spesial program yang kami hadirkan untuk Anda, merupakan kerjasama bersama Sekretariat DPRD Kota Makassar. Dan hari ini senang sekali saya sudah bersama dengan tamu spesial saya di studio. Hari ini kita sudah bersama dengan Bapak William Laurin, anggota Komisi B DPRD Kota Makassar. Langsung saja saya sapa beliau. Selamat siang Pak Laurin. Ya Pak William ya. Gimana kabarnya Pak William? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Ya. Ini ya setelah beberapa kali akhirnya juga sangat senang saya ya bahwa hari ini Pak William juga menyempatkan hadir di studio ya Smart FM untuk hari ini. Pak William, gimana nih untuk aktivitasnya dan juga kegiatan reses yang dilakukan kemarin Pak? Mungkin bisa cerita sedikit Pak William? Ya, mungkin untuk kemarin yang kita melakukan kegiatan reses memang alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan lancar. Karena saya lihat sekarang dengan situasi sekarang beda dengan yang kemarin, tahun kemarin masyarakat begitu antusias, ditambah lagi dengan alhamdulillah puji Tuhan situasi pandemi memang sudah tidak seperti yang kemarin-kemarin kita harus pengap-pengap pakai masker, kemarin memang agak sedikit longgar dan ditambah lagi antusias masyarakat dalam menyambut hari proklamasi ini dan itu menjadi semarak sehingga gegap gempita untuk merayakan kemerdekaan kita ini kelihatan di masyarakat dan warga sekitar. Ya. Tentu ini merupakan hal yang luar biasa gitu ya Pak ya. Kalau kemarin kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini tentunya dengan sangat terbatas gitu ya. Kalau sekarang ini ya ini agak berbeda tentunya ya. Baik, Pak William tentu juga smart listener ini ingin mengetahui ya. Pak William sebelum aktif ya sebagai anggota DPRD Kota Makassar, bisa cerita sedikit nggak sih untuk profesi sebelumnya seperti apa Pak William? Kebetulan saya waktu sebelum jadi anggota DPR itu memang kebanyakan di daerah Tenggara Ibu, di Sulawesi Tenggara. Kebetulan hanya meneruskan pekerjaan Bapak, jadi pekerjaan-pekerjaan saya itu kebanyakan di daerah, mulai dari Wakatobi, Buton dan sebagainya itu kerja di situ. Dan mitra kerja saya itu dengan PLN, ya pemasangan mesin-mesin genset untuk di daerah-daerah terpencil, seperti begitu. Ya. Kapan tergerak hatinya nih Pak untuk bisa menerima juga bisa aspirasi masyarakat ini Pak? Iya, jadi memang ada hal-hal yang memang dalam perjalanan hidup saya, apakah dulu di tingkat sekolah, tingkat perkuliahan, memang senang juga dengan kegiatan-kegiatan dengan masyarakat. Kemudian juga sempat menjadi aktivis, tergerak hati untuk memang lebih dekat dengan masyarakat. Kadang memang ketika kita menjadi pengusaha atau menjadi itu, mungkin kita disibukkan dengan kerja-kerjaan, setelah pulang kerja
duduk manis di rumah sudah tidak bermasyarakat lagi. Nah ini yang menjadi kadang-kadang miris dalam perjalanan ini, bahwa ternyata masih banyak kegiatan-kegiatan ataupun masyarakat yang harus memang diperhatikan. Karena kita menjadi pengusaha juga belum tentu kita bisa lihat secara langsung apa permasalahan di masyarakat. Nah ini yang menjadi tantangan, dan dalam perjalanannya tidak ada istilah mencoba, tetapi memang tekad untuk berpolitik. Karena politik itu adalah memanage juga kekuasaan. Bagaimana kita mengatur kekuasaan ini demi kepentingan orang banyak itu. Oke, berkiprah di dunia politik, pasti untuk pekerjaan sebelumnya ini masih dijalankan juga ya Pak William? Oh tidak, saya benar-benar sudah Fokus ya? lepas ya, fokus untuk sebagai anggota DPR, dan memang untuk kegiatan pekerjaan saya memang saya sudah lepas semua. Oke, baik. Pak William ini anggota Komisi B ya. Bisa sedikit gambaran Pak, Komisi B itu bidangnya apa saja Pak? Oh ya, jadi di komisi kami memang berbicara tentang ekonomi keuangan. Yang paling penting di situ adalah memang kita berbicara tentang pendapatan asli daerah. Jadi mitra kami itu memang paling terfokus di Bapenda, pendapatan daerah. Kemudian ada mitra-mitra kerja, karena ini berbicara tentang ekonomi. Di situ ada dinas pariwisata, koperasi, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, kemudian semua jajaran perusahaan-perusahaan BUMD, perusahaan daerah, mulai dari PDAM, parkir, pasar, dan lain-lainnya. Oke, ini menjadi tanggung jawab ya dari Pak William ya bersama rekan-rekan gitu ya. Baik, Pak William, kita berbicara hari ini terkait tema kita ini mendorong peningkatan pelayanan Perusda, Perumda, dan ini masih proses ya untuk perubahan nama ke Perseroda gitu ya. Mungkin sebelumnya saya ingin ini dulu nih Pak William, sedikit gambaran nih Pak terkait Perusda. Dari hasil pengamatan dari Pak William, ini seperti apa kinerjanya Pak? Ya, jadi ini kita juga cukup optimis ya dalam hal ini kan kemarin ini kan barusan dilantik jajaran direksi. Harapan kami di DPR semoga jajaran direksi yang baru dilantik oleh Pak Wali ini benar-benar sesuaikan dengan janjinya ya, karena ketika fit and proper test dilakukan lelang pastikan ada visi misi dan ada program-program yang dijanjikan ya dalam hal ini di Kota Makassar. Nah ini yang nanti kami di DPR sebagai pengawas itu akan memantau terus tiap 3 bulan janji-janjinya ini terpenuhi tidak, program-programnya ini terpenuhi tidak. Kalaupun juga sampai ada kendala, kita sebagai mitra dengan eksekutif ini akan bersinergi mencari solusi yang terbaik, seperti begitu. Jadi menjadi tantangan, silahkan direksi selamat yang terpilih, tapi siap-siap juga mempertanggungjawabkan program dan visi misi Anda ke depan. Pak, ini kan ya untuk seperti informasikan tadi ya bahwa Perumda ataupun Perusda ini kan terus merugi, Pak. Sebenarnya dari hasil pengamatan ataupun identifikasi masalah ya yang Bapak William lihat itu apa sebenarnya, Pak? Jadi kalau bilang tentang persoalan di Perusda atau Perumda ini memang cukup rumit juga. Tetapi kita tidak bisa juga cuma tinggal saling menyalahkan. Sekarang bagaimana kita mau lihat sekarang jajaran direksi bekerja. Tidak ada lagi bahasa bilang kemarin itu dia jalankan begini, tidak ada lagi seperti begitu. Sekarang tongkat estafet sudah dipegang, silakan tunjukkan hasil kinerja, kita akan evaluasi seperti itu. Pak Wali sebagai pemimpin Kota Makassar juga akan mengevaluasi. Ya, ini menjadi satu peringatan buat jajaran direksi, ayo bekerja. Kemudian ada kendala, ayo kita duduk bersama cari solusi. Jangan juga ada kendala dibiarkan berlarut-larut,
kemudian nanti pada waktu kita tanya hasilnya kenapa tidak optimal, baru disampaikan seperti itu. Nah, ini yang menjadi penyampaian buat jajaran direksi yang barusan dilantik. Oke, ada banyak harapan ya untuk kepada para jajaran direksi yang baru saja dilantik, Pak William. Tapi sebelumnya mungkin bisa memberikan sedikit gambaran dulu nih, Pak, untuk dasar pembentukan dari Perusda ini, kemudian untuk proses perubahan nama nantinya untuk ke Perumda, kemudian ke Perseroda, itu seperti apa, Pak William? Iya, jadi memang kemarin ini kan semua dalam jajaran perusahaan daerah, tetapi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 54 2017 itu memang pemerintah pusat dalam hal ini menyampaikan kepada seluruh jajaran di perusahaan-perusahaan BUMN yang ada tersebar untuk segera melakukan perubahan, apakah menjadi Perumda atau Perseroda. Nah, perbedaan di situ memang kelihatan dari sisi nanti termasuk pihak ketiga yang masuk. Tetapi dari sisi Perumda di sini memang tetap stakeholder atau pemegang saham terbesar itu memang pemerintah kota. Itu kalau Perumda, Pak? Iya. Itu kalau Perumda ya? Iya, disitulah perbedaannya. Kemudian yang menjadi penekanan di Perumda ini kan ada kata umum. Umum ini kalau kita penafsiran Umum daerah. iya, makanya ketika berbicara tentang umum berarti kan ini untuk umum. Nah, selalu saya sampaikan sama jajaran direksi, tadi Ibu bilang mengenai supaya pendapatan kita tinggi. Saya selalu warning sama jajaran direksi, jangan buru pendapatan tapi pelayanan kepada masyarakat berantakan. Nggak ada gunanya itu ketika misalnya salah satu Perumda atau Perusda itu menyetorkan dividen besar, tetapi di lapangan itu kepada masyarakat itu kacau balau. Untuk apa? Bukan itu. Nah, ini yang harus diparalelkan sehingga pendapatan juga tinggi, tetapi tingkat pelayanan kepada masyarakat itu juga tinggi. Itu yang paling penting diselaraskan. Ya. Oke, Pak, berartinya kalau dari beberapa perusahaan yang ada sekarang ini, itu apa saja, Pak, yang masih berbentuk tadi ya, yang masih berbentuk Perusda, Pak? Yang Perusda itu masih yang lain, yang Perumda baru PDAM. Kemarin memang dalam hal kita perencanaan untuk Ranperda itu proses untuk PD Pasar, Perusda Pasar dengan parkir itu menjadi Perumda. Hanya sementara ini dalam penggodokan dan diasistensi mungkin ada beberapa yang harus direvisi dan belum keluar finalisasinya. Seperti begitu. Jadi masih proses nih untuk berapa perusahaan tadi, Pak, untuk beralih dari Perumda ke Perseroda? Parkir, PD Parkir dan juga PD Pasar ya ke Perseroda, Pak. Perumda. Oke. Tentu ya, seperti informasikan juga tadi oleh Pak William, bukan hanya pendapatan aja yang dikejar, Pak, tapi juga hal yang terutama itu adalah pelayanan kepada masyarakat ya, karena ini merupakan perusahaan daerah gitu ya, yang tentunya juga diharapkan dengan adanya perubahan nama ini ya dari Perusda ke Perumda nantinya, ini juga akan membuka keran-keran investasi gitu, Pak, untuk bisa menambah pendapatan asli daerah. Nah, dari hasil pengamatan Pak William sendiri, apa yang memang harus ditekankan begitu, Pak? Utamanya nih dari beberapa direksi yang baru saja dilantik, Pak William. Iya, ambillah contoh. Kalau kita berbicara mulai satu-satu dulu dari PDAM. Iya. Permasalahannya seperti apa, ya, Pak? Kalau PDAM itu berbicara tentang misalnya pendapatan yang kurang karena adanya tunggakan-tunggakan, ya mungkin masyarakat yang tidak membayar uang PDAM, kemudian tingkat kebocorannya masih cukup lumayan tinggi juga. Jadi air tingkat kebocoran itu masih lumayan tinggi. Memang dalam belakangan ini ada berkurang sekian persen, 3%, 5%. Nah, sekarang yang menjadi tantangan jajaran direksi baru adalah bagaimana terpenuhinya ya air buat masyarakat di seluruh penjuru kota Makassar. Ini kan belum. Memang dalam beberapa bulan yang lalu ada beberapa daerah-daerah yang cukup lama ya, ada yang hampir 20 tahun tidak terpenuhi, akhirnya terpenuhi. Mudah-mudahan ini akan berlangsung di daerah-daerah lain. Makanya saya
juga sangat optimis dan saya sangat berharap banyak jajaran direksi baru sesuai dengan janjinya PDM itu hari sama saya bahwa khususnya di daerah utara terpenuhi semua. Karena saya tidak mau itu permasalahan air di daerah utara itu hanya diberikan mobil-mobil tangki untuk itu sifatnya cuma temporary. Hanya sementara dan itu kan sifatnya kalau ada urgensi atau ada musibah kemarau yang bagaimana. Tetapi kalau berbicara tentang pemenuhan air bersih, karena air bersih itu bukan sesuatu yang diterima oleh masyarakat, tapi itu haknya masyarakat. Dan saya harap sesuai dengan janjinya jajaran direksi, tahun ini untuk daerah khusus utara itu sudah terpenuhi semua. Ya, itu. Kalau di pulau-pulau sendiri tuh gimana, Pak? Kalau itu di jangkauan ke PDAM tidak, juga seperti mereka itu? lokalan di sana. Lokal Oh saja. ya, ada penjernihan sendiri dan sebagainya. Ada kan terlibat juga dari universitas itu. Ya. Kemudian menyangkut tentang parkir. Kita berbicara parkir ini juga paling semrawut juga. Kalau berbicara tentang pendapatan, udahlah, jangan terlalu berpikir pendapatan itu bisa berkali-kali lipat. Sebenarnya untuk sumber potensi pendapatan dari parkir itu apa saja, Pak? Kalau dari Pak William lihat nih. Iya, kalau kita berbicara secara kasat mata aja, kita lihat dengan potensi tingkat jumlah kendaraan di Kota Makassar itu dengan lihat saja titik-titik tertentu macet, itu bayangin aja berapa. Kalau saya hitung-hitung untuk kendaraan itu di atas 1 juta lebih, hampir 2 juta di Kota Makassar. Belum lagi orang yang bekerja, yang dari Goa, dari Mars bekerja di Kota Makassar, itu luar biasa. Berapa pendapatan parkir yang didapat? Nah sekarang kan tingkat bagaimana caranya mengelola parkir-parkir, terutama khususnya parkir liar. Ya kalau kita mau bicara tentang parkir, ya, siapa jajaran direksi yang bisa menunjukkan bahwa tidak ada parkir liar? Ayo sama saya tunjukkan di mana parkir liar. Ya kan, sudah tidak ada identitas, main pungut-pungut, itu enggak boleh. Apakah masuk ke kas daerah atau masuk ke jajaran direksi kan enggak tahu. Nah itu, cuman memang permasalahan ini memang cukup rumit. Teman-teman dari jajaran direksi PD Parkir itu sering melakukan sweeping atau penertiban. Tapi penertiban ini mungkin tidak dibarengi dengan kesadaran juga dari yang ditertibkan. Sehingga sifatnya hanya sebulan ketika ada penertiban, sebulan kemudian itu hilang. Tapi setelah itu muncul lagi. Jadi tidak ada efek jerah gitu, Pak ya? Tidak ada efek jerahnya, Pak? Ya begini Bu, efek jerah. Katakanlah misalnya yang pungut parkir liar ini ditahan 2-3 hari, mau ditahan sampai kapan nih Bu? Setelah keluar dari situ minta maaf, mungkin akan begitu lagi. Ya, makanya saya juga bilang, mungkin teman-teman para pendengar di sini, program pemerintah dari ujung dunia pun tidak akan berhasil Bu. Dia program itu hanya 50%. 50% itu adalah kesadaran masyarakat. Ya. Ambillah contoh, kita berbicara tentang karcis parkir. Ibu pernah tidak melakukan atau siapapun di sini yang pernah melakukan bahwa kalau kita bayar parkir 2.000 enggak usah pakai karcis. Kalau kita diminta kayak 3.000 baru kita bayar karcis. 2.000 itu benar enggak masuk ke kas? Kas ya. Nah, ini menjadi tantangan. Kita lihat di Bali lah. Bali itu luar biasa. Walaupun sifatnya Bali itu melakukan satu sedikit keseruan ya dengan mengadakan hadiah itu kupon-kupon karcis. Ya. Dibikin hadiah tiap bulan Ada walaupun promo cuma gitu, iya rice cooker kah atau apa. Ya. Sehingga orang tertarik untuk ambil itu karcis. Karena karcis itu sudah jelas berapa yang karcis yang terlepas, berapa yang harus Anda store. Kalau tanpa karcis. Nah, itu ya. Satu. Yang kedua, kita berbicara tentang program di Bali. Di Bali, 1 hari itu operasional untuk memungut parkir itu tidak boleh bermalam, Ibu. Oh, begitu, Pak? Nggak boleh. Apa yang menjadi pertimbangan, Pak, sehingga ya kita tahu mungkin duit ini juga ada setan-setannya, Bu. Kalau terlalu lama juga di rumah ini tiba-tiba ada kebutuhannya agak sedikit mendesak bisa dipakai. Banyak godaannya, sudahlah. Makanya Bali itu menerapkan itu one day service. Pokoknya paling lambat jam 12 malam store ke kas. Itu harus di store ya. Iya.
Tapi kalau semuanya untuk di Makassar sendiri nih bagaimana, Pak? Laporan dari jajaran direksi juga begitu, tapi saya tidak tahu di lapangan. SOP-nya begitu, Pak ya. Tapi Ya kalau SOP secara apa aja, SOP secara ini realnya itu bagaimana hanya ya? dipasang di dinding dalam perjalanan tidak, saya tidak tahu Bu. Gitu. Oke, jadi memang dilihat ya untuk dari PD Parkir sendiri itu kan mengatakan bahwa mereka terus merugi gitu ya. Apa sebenarnya hal-hal yang memang harus mereka penuhi gitu Pak untuk bisa meningkatkan pendapatan mereka? Itu dari sisi PD Parkir Pak. Kalau kira-kira dari Pak William? Iya, Iya. kalau ini PD Parkir ini memang cukup rumit. Sebenarnya PD Parkir adalah membuka ruang komunikasi yang cukup intens dengan pihak-pihak tertentu. Ya khususnya untuk jukir juga gitu ya mungkin Pak ya. Untuk jukir, Hmm. kemudian dari teman-teman dari aparat, sehingga membackup semua. Kemudian dari dinas-dinas terkait termasuk di sub juga. Ayolah kita sama-sama, karena seperti yang disampaikan oleh Bung Karno bahwa asas kita di Indonesia ini gotong royong. Nggak bisa kerja satu orang aja, ini harus kerja tim. Ayo, begitu. Oke, jadi harus memaksimalkan koordinasi gitu Pak ya. Iya, Dari Disub kemudian dari pihak-pihak tertentu ya, misalnya seperti jukir gitu Pak ya. iya. Ya, baik kita masih lanjut lagi ya Pak William, kita break dulu untuk sesaat dan Smart Listeners kita masih bersama di special program untuk hari ini bersama Parlemen dan sekali lagi ya untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasinya silakan ada aplikasi Ajama ya, Ajang Aspirasi Masyarakat yang disiapkan untuk Anda Smart Listeners. Untuk caranya gimana? Silakan Anda download ke Google Play Store atau ke App Store. Dan juga untuk aspirasi Anda silakan Anda juga bisa ke WhatsApp ya, ke PPID Sekretariat DPRD Kota Makassar dengan nomor 0811 411 0309. Sekali lagi untuk Sekretariat DPRD Kota Makassar WA PPID Sekretariat DPRD Kota Makassar di 0811 411 0309. Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di spesial program hari ini tentunya masih bersama Parlemen. Spesial program yang kami hadirkan untuk Anda ini kerjasama bersama Sekretariat DPRD Kota Makassar ya. Untuk aspirasi Anda yang ingin menyampaikan aspirasinya silakan ya, kami masih menantikan Anda. Itu bisa ya melalui aplikasi Ajama, Ajang Aspirasi Masyarakat. Anda bisa download ya, kemudian untuk WhatsApp PPID ke Sekretariat DPRD Kota Makassar di nomor 0811 411 0309. Baik, kita masih berbincang ya untuk siang hari ini tentunya masih bersama dengan Pak William. Kita masih membahas mengenai mendorong peningkatan pelayanan Perumda atau Perusda Kota Makassar ya. Baik, kita lanjut lagi ya Pak William. Itu dari kinerja dari PDAM ya, kemudian dari PD Parkir ya. Kemudian Pak William, kalau dilihat dari secara keseluruhan nih Pak, untuk terkait ya dari beberapa perusahaan daerah ya, misalnya dari PDAM, kemudian dari PD Parkir, itu kan selalu mengatakan bahwa keuntungan yang mereka terima itu tidak sebanding ya dengan operasional yang mereka keluarkan begitu kan, jadi selalu merugi gitu. Nah kalau dilihat dari permasalahannya sendiri Pak, secara umum dari beberapa perusda yang ada Pak, bagaimana dari sisi manajemennya Pak? Enggak lah, Iya. yang bilang merugi itu siapa Bu? Enggak Iya. ada merugi. Kalau merugi siapa yang bayar gajinya mereka? Kan enggak. Enggak. Cuma memang yang perlu di evaluasi adalah high cost untuk operasional. Itu saja. Jadi mudah-mudahan jajaran direksi ke depan itu melihat betul-betul efisiensi. Jadi kos-kos operasional yang memang sudah dianggap tidak perlu lagi itu dicoret aja, dihilangkan semua. Kegiatan-kegiatan yang operasionalnya dianggap tidak menjadi keuntungan buat perusahaan itu dihilangkan semua. Jadi biaya-biaya itu dikurangin saja. Gitu. Jadi kalau umpamanya biaya-biaya yang tidak penting itu bisa dihilangkan gitu Pak? Iya, iya. Oke. Terkait untuk tata kelola manajemen, kemudian untuk SOP dan juga KPI-nya, kemudian terkait
terkait dengan SDM-nya, Pak. Ini tentu menjadi harapan juga nih dengan direksi yang baru. Nah, ini seperti apa nih, Pak? Ya, Pak. kami di DPR tetap optimis karena dalam hal pelelangan kemarin ini kan pasti sudah melakukan berbagai jenjang fit and proper test, di mana yang menguji ini kan pasti punya kompetensi masing-masing ya, termasuk dalam hal-hal apapun juga pasti akan ditanyakan. Jadi harapan kami, apa yang menjadi di benak kami, bahwa sekarang yang dilantik ini adalah orang-orang terpilih yang mempunyai kompetensi SDM dan mampu untuk meningkatkan apapun juga yang menjadi targetnya di perusahaan-perusahaan ditempatkan. Apakah dari sisi pendapatan, dari sisi pelayanan, kemudian dari sisi pembenahan SDM, kinerja, silahkanlah bekerja. Kami akan tetap memantau, kami akan tetap mengawasi, dan kami akan mengevaluasi tiap 3 bulan. Itu. Oke, baik. Itu ya. Kemudian Pak, untuk SDM ya, tentunya kalau semuanya memang kita ingin meningkatkan pendapatan, kemudian juga pelayanan, tentu juga seiring dengan perbaikan SDM. Nah, itu gimana Pak? SDM maksudnya di SDM internal, iya, di internal lingkungan perusahaan. Ya, kalau Iya. SDM itu kan sifatnya fleksibel juga, Ibu. Ini kan berbicara tentang orang juga. Ya, saya dalam hal ini juga tidak bisa menilai secara langsung. Ya kan, karena sekarang banyak kok, kalau mau bicara tentang juga ada hubungannya dengan disiplin ilmunya juga, ada juga yang tidak sesuai disiplin ilmunya tapi mampu bekerja di situ. Ya, misalnya nih ya Pak William, kalau mengunjungi perusahaan-perusahaan ya, misalnya ke PDAM ataupun ke perusahaan PD Parkir, dan yang melayani dari Pak William ini gimana nih Pak? Enggak, Ya. kalau sampai pun juga saya datang ke jajaran perusahaan daerah, ya mudah-mudahan sih tidak ditahu bahwa anggota dewan, karena kalau ditahu Misalnya anggota ya dewan tinggal memposisikan. siap saja, tiba-tiba itu berdiri itu seperti, janganlah seperti gitu. Misalnya memposisikan diri gitu ya, misalnya Pak William ini apa ya, sebagai orang biasa gitu ya, kira-kira seperti apa Pak pelayanannya? eh saya sih sudah Yang pernah. sebelumnya ya, sebelumnya Bapak menjabat sebagai anggota dewan gitu Pak. Kalau kan sebelum-sebelumnya pasti juga pernah berkunjung ya. Oh, ceritanya sebelum. Iya sebelumnya. Ini gimana nih Pak? Ini kan bisa langsung cerita gitu ya untuk bagaimana dari sistem pelayanannya. Ya, gini ya. saja. Sebelum jadi anggota dewan beda pasti setelah jadi anggota dewan. Bahkan ketika kita menelpon juga, mungkin sebelum jadi anggota dewan 10 kali menelpon, 20 kali tidak diangkat, Ibu. Kan begitu. Tapi setelah jadi anggota dewan, ya seperti itulah yang terjadi, pasti segera. Tetapi kita berbicara bukan tentang eksklusifnya kita, bukan tentang superiornya kita, bukan. Tapi kita berbicara bahwa kita menelpon. Saya tadi ada beberapa menelpon ini karena ada masyarakat yang mengeluhkan seperti begitu. Untuk pelayanan secara umum ini Pak William. Iya. Dari sisi untuk pelayanan secara umum ini Pak, misalnya pada saat Pak William ya ini belum menjabat sebagai anggota dewan, misalnya nih ya pada saat ke PDAM misalnya untuk membayar air misalnya atau gimana Pak, itu kan berhubungan langsung nih dengan SDM Saya yang tidak ada bisa di sana, menjawab, Pak. Bu, karena dari dulu saya tidak bayar sendiri. Oh, Dulu kan juga sudah mulai online, saya tidak bayar gitu sendiri ya. Tapi dari orang-orang terdekat dari Pak William itu bisa cerita dong ya. Itu Ya, gimana sistem pelayanan ada di sana, Pak? kadang-kadang yang mengeluh, ada juga yang merasa cukup puas. Jadi sifatnya memang individual, Bu. Kebetulan dapat mungkin yang dari sisi sentral pelayannya kebetulan ini lagi misalnya lagi happy-happy aja, ya enak. Tapi kalau lagi yang memang lagi bete, ya memang begitulah kondisinya. Jadi kita nggak bisa jadi tolak ukur itu. Iya. Oke, ya, yang pastinya nih ya Pak, kita harapkan ya dari beberapa perusahaan ya daerah ya, misalnya dari PD Parkir, kemudian dari PDAM, ini bisa memberikan pelayanan yang maksimal ya kepada masyarakat. Apalagi dengan adanya jajaran direksi yang baru ya, Ya. Pak Ini William juga ya. pasar juga menjadi tantangan. Setelah kemarin kami turun ke reses ke daerah-daerah, ke mana, itu sudah mulai banyak mengeluh masyarakat tentang bagaimana
menata pasar yang baik. Karena ternyata banyak juga sekarang pedagang itu minta maaf di pasar-pasar itu bukan di bahu jalan tapi sudah di tengah jalan. Iya, Nah ini iya. cukup Ini berarti mengganggu pasar ya. tumpah gitu Pak ya? Pasar tumpah ya? Enggak, bahkan pasar resmi pun. Karena kalau kita berbicara pasar-pasar, sebenarnya seperti kayak pasar Terong. Saya kan tinggal di pasar Terong, Ibu. Iya. Pasar Terong itu gedung pasar Terongnya itu lumayan megah. Tapi yang jualan di dalam sedikit, Ibu. Lebih banyak yang jualan di luar. Iya. Saya pernah tanya, kenapa jualan di luar? Pak, di luar omsetnya lebih tinggi Pak daripada di dalam. Kasihan dong yang di dalam Pak. Nah, Iya. seperti begitu. Mereka- Padahal ada iya. kok gedungnya begitu kokoh, begitu besar, akhirnya dimakan dengan kosong-kosong rusak. Iya. Seperti gitu. Ah, ini dalam waktu dekat juga ada bantuan untuk pembangunan yang sudah dianggarkan. Kalau Ada beberapa pasar, pasar. kalau itu ada anggaran untuk pembangunan beberapa pasar Pak. Tapi kalau yang dari kewenangan dari Pemkot sendiri, pasar-pasar apa Pak? Ada seperti Pasar kayak Terong, iya pasar yang Terong. Terong, Panampu itu ada semua. Pak Bayang-Bayang ada semua. Ini Anggaran lagi kalau tidak salah dalam perencanaan tahun ini itu ada 3 pasar termasuk pasar di sini Sambung Jawa. Ya, pasar Cendrawasih dengan pasar Sawah itu akan dibangun pasar. Jadi ada Pasar anggaran, ada bangunan. ada bangunan Pak, ada Ada bangunan bangunan. resmi juga. Ada bangunan resmi nanti yang bahasa-bahasa dan sebagainya ada. Terus untuk mediasinya ke pedagang-pedagang yang berjualan di luar, ini kan dalam artian untuk bisa menertibkan pedagang-pedagang yang ada di luar mungkin Pak ya? Iya, dari Iya. sekarang harus dilakukan identifikasi, verifikasi semua pedagang-pedagang yang selama ini di situ. Jangan sampai lagi kejadian muncul lagi pedagang-pedagang baru yang mengaku bahwa saya sudah 20 tahun di sini. Misalnya kayak pasar sentral gitu ya. Rumit ya akhirnya ya. Oke, Pak, ini ada pertanyaan yang masuk, saya coba baca dulu ya. Ini terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga menyimak ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Pertanyaannya, Pak William, kenapa air selalu macet katanya, Pak? Ini gimana Jadi nih, Pak? pertanyaan ini sebenarnya ditujukan sama PDAM, tapi saya coba untuk menjelaskan karena kita juga selalu menanyakan hal itu kepada PDAM. Ya. Iya, jadi gini, ada persoalan yang cukup rumit. Yang pertama ternyata setelah diinvestigasi, setelah lakukan kajian dan juga turun ke lapangan, ternyata banyak meteran-meteran di warga itu sudah afker, sudah rusak. Sudah memang waktunya memang untuk diganti. Makanya kalau saya tidak salah mulai dari tahun lalu itu sudah ada pergantian-pergantian. Saya tidak tahu Ibu sudah datangnya atau tidak. Ada beberapa meteran itu sudah mulai diganti semua. Setahun itu 10.000, 20.000 itu diganti semua. Karena meteran kita itu ada beberapa meteran yang sudah sebenarnya waktunya untuk diganti. Satu. Yang kedua, kalau bicara tentang macet dengan tidak macet, ini mungkin tingkat kebocoran. Jadi memang debit air itu akan susah masuk menjangkau di daerah-daerah tertentu karena ada tingkat kebocoran di situ. Ada bocor air di mana-mana, ya mungkin jatuhnya di got dan sebagainya. Inilah yang menjadi permasalahan. Yang ketiga, kita berbicara tentang servo motor untuk membantu membackup daerah-daerah yang pelosok. Karena kekuatan air untuk membuang ke sana itu memang harus dibantu beberapa. Saya tidak tahu yang bertanya ini di daerah mana supaya menjadi catatan saya. Mudah-mudahan bisa di chat ulang. Minta alamatnya di mana, insya Allah saya akan bantu, saya akan cek dan saya akan tanyakan ke PDAM. Iya. Oke, jadi itu ada beberapa kendala gitu Pak ya, sehingga kenapa air PDAM itu selalu macet ya. Pak, kalau semuanya untuk pergantian meteran itu gratis atau dibayar Pak? Gratis. Saya kira Gratis. gratis ya. Gratis. Saya kira dibebankan kepada pelanggan Pak. Kalau ada masyarakat yang bilang dibebankan, lapor ke saya. Gratis Bu. Gratis, Karena ya. ini kan sebenarnya memang sudah dianggarkan bagaimana supaya meteran-meteran di masyarakat ini berfungsi dengan baik. Nah bagaimana caranya itu ya beli meteran baru. Meteran baru ini ya dipasang sama orang Iya. PDAM. Oke, ini menjadi kewenangan ya dari pihak PDAM. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apalagi nih ya, ini masih lanjutan lagi nih Pak, apalagi kalau sewaktu-waktu aktivitas sibuk atau jam-jam sibuk, katanya airnya mengalir di jam 2 dini hari Pak. Nah, Minta itu maaf gimana, Ibu, Pak? kalau bisa tahu di daerah mana ya Bu? Ibu atau Bapak ini saya juga tidak tahu. Oh katanya Pak, di Jalan Tinumbu Pak. Oh Jalan Tinumbu. Oh ini berarti cocok kalau
Iya, utara kota di Tinumbu kalau saya bisa tahu di daerah mana Bu? Kalau memang supaya ada lokasi tepatnya, saya akan catat di sini. Setelah acara ini saya akan laporkan dan insya Allah dalam waktu dekat tim PDAM akan turun memeriksa sampai kenapa harus subuh-subuh baru menyala. Iya. Mungkin ini juga bisa menjadi apa ya? Saya juga lupa Ibu, sebenarnya ada call centernya PDAM Bu, tapi nggak apa-apa. Saya akan coba bantu yang melaporkan ini. Iya. Nanti titiknya bisa dikasih tahu. Kalau perlu Ibu, saya minta kontak Katanya personnya. belakang lorong 4142I katanya Pak. Lorong 142I, 142I belakang pom bensin katanya. Belakang pom bensin. Pak. Belakang pom bensin depan Pasar Panampu ya? Ya. Oh ya, nanti Ibu saya akan catat, saya akan laporkan ke dinas terkait atau PDAM. Oke, itu perlu ya perlu direspon cepat ya. Ini terkait air ya di Jalan Tinumbu. Oke, untuk Anda yang lain ya, silakan yang mau bertanya kami siapkan untuk live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, kita lanjut lagi Pak. Tadi kita masih berbicara terkait pasar Pak. Nah, ini gimana nih Pak? Untuk rencananya akan dibangun pasar baru ya. Ini untuk merelokasi pedagang-pedagang yang berjualan di luar? Enggak, lokasinya sama Bu. Lokasinya sama? Sama, jadi mungkin pada Pedagang waktu yang di depan itu disuruh masuk atau gimana? Dibuatkan gedung baru atau bagaimana? dibuatkan gedung baru Gedung Bu. baru. Contoh pasar sawah nanti akan dibuatkan gedung baru. Cuma selama pembangunan itu pasti direlokasi dulu sekitar situ. Saya belum tahu lokasinya di mana. Nanti setelah rampung semua bangunannya masuk lagi kembali. Oke, jadi ini untuk pasar ya, untuk pasar Pak. Yang biasanya ini juga menjadi masukan katanya Pak, untuk tadi ya, untuk mereka yang membayar retribusi ataupun membayar sewa los secara resmi gitu kan Pak. Kemudian mereka yang berjualan di dalam gedung ya, itu seperti diinformasikan tadi Pak, untuk pedagang-pedagang yang di luar, itu bagaimana Pak? Apakah bisa direlokasi ke dalam atau bagaimana Pak? Karena kan mereka lebih suka berjualan di luar, Pak. Ya makanya kalaupun juga direlokasi ditertibkan masuk ke dalam, ya jajaran PD Pasar besok keluar lagi mereka. Inilah susah. Ya. Jadi kira-kira gimana Pak? Untuk mereka bagaimana untuk ada kata sepakat begitu ya Pak? Untuk mereka juga bisa masuk berjualan ke dalam Pak. Karena otomatis kalau yang pedagang yang legal di dalam pasti, waduh ini pasti juga pengunjung itu lebih suka berbelanja di luar Pak daripada ke dalam. Iya namanya pasar tradisional Bu, memang susah itu. Pasti akan terjadi begitu. Luapan pedagang sampai ke pinggir-pinggir jalan pasti akan terjadi. Susah juga. Cuma bagaimana sekarang kita menertibkan seperti gitu. Nah persoalan sekarang ini adalah ketika gedung baru ini dibikin, ini juga harus dipikirkan semua dari sentra pelayanannya. Ya, jangan sampai orang masuk dalam pasar ternyata banyak sarana yang tidak terpenuhi. Contoh, sudah dibangun pasar baru, WC-nya cuma satu di bawah. Kan tidak seperti gitu. Itu contoh, salah satu contoh. Gitu. Oke, jadi ini ya lebih diperhatikan lagi untuk fasilitas umumnya, fasilitas publiknya ya Pak ya. Iya. Untuk ke depan ya, untuk pembangunan. Sekarang kalau saya warning untuk pembangunan pasar-pasar berikutnya ini betul-betul harus sesuai dengan standar prosedur, termasuk aparnya. Ya kan kita bicara ke tingkat keselamatan. Karena ada tangga daruratnya apa semua kita harus pikirkan ke sana. Buat pengunjung juga merasa safe di sana. Pembeli. Oke, jadi untuk gedung-gedung baru, bangunan baru, memang itu harus memperhatikan dari segi keselamatan ya, dari APAR, kemudian tangga darurat Pak. Sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan gitu. Jadi memang harus memperhatikan hal-hal yang tersebut ya, seperti diinformasikan oleh Pak William. Baik, kita lanjut lagi nih ya. Masih dari pertanyaan tadi ya, dari Pak Luki, katanya nih Pak untuk belakang pom bensin yang tembus di Jalan Lembu, Pasar Panampu katanya Pak. Oh ya, kalau gitu Pak Luki, terima kasih Pak Luki. Saya akan coba sampaikan sepulang dari Smart FM ini, saya akan coba laporkan, insya Allah akan ditindaklanjuti segera.
Yang seperti disampaikan sama Pak Luki, ini jam 2 subuh ya, Ya. baru nyala, sebelumnya itu sudah tidak nyala lagi. Saya tidak tahu kendalanya di mana. Dan satu lagi Pak Luki, kalau bisa disampaikan juga, apakah hanya tempatnya Pak Luki, rumahnya Pak Luki, atau warga di sekitar? Ya kan, ini menjadi satu investigasi juga. Iya. Nah, supaya PDAM itu langsung bergerak sesuai dengan protapnya. Ya. Karena kan sambungannya itu biasanya ada apa ya? Ada wilayah khusus gitu ya Pak ya. Apakah dari sisi sambungan yang kiri ataupun yang kanan itu yang berdampak gitu ya Pak? Iya, iya. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi ya Smart Listeners, Anda yang ingin bertanya, kami masih nantikan Anda untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, dari jajaran direksi yang baru nih Pak, banyak harapan tentunya ya, masyarakat, kemudian dari anggota Dewan ya, dalam hal ini dari Pak William sebagai anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi B, harapannya seperti apa nih Pak dari jajaran direksi yang baru? Iya, Ya. memang kita berharap bahwa jajaran direksi baru ini mampu bekerja semaksimal mungkin. Yang kedua, harapan saya kepada masyarakat, karena jajaran direksi ini bukan dewa juga yang bisa membalikan telapak tangan. Program mereka ini harus kita support. Apa yang pertama Pak? Apa yang Nah, terpenting? contoh lah misalnya kalau kita berbicara tentang Prosda, misalnya PD Terminal, ya kan itu masih banyak juga masyarakat yang tidak mau masuk terminal, Terminal, mau Pak. diapakan seperti itu. Itulah tingkat kesadaran kita yang harusnya sebenarnya untuk mensupport mereka. Kemudian di situ ada RPH, kemudian dan lain-lainnya. Ambillah contoh sekarang ada kita punya BPR. BPR ya? Saya tanya aja, hitung jari kok yang menabung di BPR. Ya, ada kebijakan dari OJK katanya 6 miliar Pak ya untuk Apanya? permodalannya Pak ya. Iya, Dengan beberapa iya, BPR ya. iya. Cuman memang di BPR sendiri itu sudah melakukan efisiensi. Setelah ini kita evaluasi, sudah dari tahun lalu saya lihat jajaran direksi itu melakukan efisiensi, termasuk di pengurangan biaya-biaya. Itulah angka, walaupun itu kelihatan cuma ada beberapa AC mereka kurangi apa semua, kelihatan memang kecil, tapi itu merupakan dampak bahwa ada niat untuk melakukan low cost. Itu dulu yang utama. Ya, kalau kita sudah punya niat, boleh apa sih AC? Kenapa harus 2 AC kita kurangi 1 AC yang menyala? Kelihatan sepele, tapi untuk bicara ke depan itu luar biasa. Oke, jadi salah satu jalan itu pengurangan cost operasional gitu Ya. ya Pak ya. Ya. Oke, itu hal yang terpenting. Kemudian apa lagi nih Pak? Yang Ini menjadi kedua, catatan ya untuk termasuk direksi yang dari sisi personil. PD Terminal apa semua, kan saya selalu warning ke PD Terminal. Begitu banyak anggotanya, satu posko 3 sampai 7 orang nongkrong di situ, ngapain? ya. Ya kan, cukup 1 orang 2 orang lah, paling tidak mungkin 1 orang izin ke kamar kecil atau apa. Ngapain sampai 5-7 orang di situ berkumpul? Itu dari sisi personil. Ya. Oke, jadi dari segi pengurangan cost operasional, Ya. kemudian juga dari segi personil ya, Ya. yang disiapkan ataupun yang terjun ke lapangan ya. Baik, kita terbatas durasinya ya, sekali lagi apa yang kita perbincangkan untuk siang ini juga menambah insight kita, menambah wawasan kita ya. Ini untuk bisa memaksimalkan ya pendapatan Perusda, Perumda yang ini proses ya untuk berubah nama menjadi Persaroda ya. Tidak seperti begitu, Bu. Jadi kalau yang sudah Perumda ya Perumda saja. Oh ya, jadi Perusda, Perumda, Perumda saja. Ya. Oke, baik. Masih ada hal yang ingin disampaikan Pak William? Cukup barangkali Bu, karena nanti kita akan menunggu saja hasil evaluasi. Selamat buat jajaran direksi perusahaan daerah yang barusan dilantik, dan kami akan tunggu hasilnya. Hasil ini kami akan kejar terus karena kami akan pertanggungjawabkan ke masyarakat. Oke, pasti ada jangka pendek, menengah dan juga jangka panjang gitu Iya, ya. iya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak William Lauren ya. Ya, baik, Smart Listeners, demikian perbincangan kita untuk siang ini tentunya bersama dengan anggota Komisi B DPRD Kota Makassar Bapak William Lauren. Tentunya di spesial program kita bersama Parlemen, spesial program yang kami hadirkan untuk Anda bersama Sekretariat DPRD Kota Makassar. Saya Mirza Arianti pamit dan juga Pak William Lauren, kita pamit ya, dan selamat siang, sampai jumpa dan bye-bye.